Hai guys, selamat datang di video belajar Python. Kali ini kita akan bahas tentang inheritance atau pewarisan ya. Nah, yang dimaksud dengan inheritance atau pewarisan itu gimana? Misalnya gini, kita di sini punya kelas person. Ya, bisa dilihat di sini person, uh, function initnya dia ngeset properti nama dan umur, dan di sini dia punya function untuk print nama dan umur sesuai dengan properti yang ada di sini. Nah, kelas person ini adalah kelas mungkin orang tuanya ya. Nah, kelas person ini dia punya anak kelasnya lagi, gitu, anak kelasnya lagi. Nah, caranya bikinnya gimana? Nah, bikinnya begini. Kita di sini pakai sintak kelas juga tetap, dan ini nama kelasnya. Nah, di sini kita isi di kelas staff ini dia turunan dari kelas mana, misalnya dia turun dari kelas mana. Nah, kita isi ini si person sesuai dengan kelas ini. Jadi kelas staff ini adalah kelas turunan dari person ya. Jadi semua function, semua properti yang ada di kelas person ini juga ada di kelas staff ini. Nah, itu juga. Nah, jadi kalau kita mau bikin objek atau kelas staff di sini ya, yang mengeset namanya Budi dan umurnya 30 ya, caranya seperti ini ya. Jadi dia akan pakai init yang ada di kelas orang tuanya ya. Staff itu adalah kelas anak ya. Di sini anaknya istilahnya belum punya apa-apa, dia akan pakai function init yang ada di kelas orang tuanya, yaitu di sini. Jadi semua argumen di sini akan dipassing ke sini semua, ke kelas orang tuanya. Nah, kalau misalnya di dalam kelas anaknya itu belum ada apa-apa. Nah, di kelas anaknya itu juga bisa pakai function initnya sendiri. Initnya sendiri juga bisa pakai. Misalnya seperti ini. Ya, di sini ada kelas staff yang turunan dari kelas person ya. Di sini kita bikin function initnya sendiri, function dari anak kelasnya yaitu staff ya kan, dengan argumen self. Nah, ini self ini berarti dia menuju ke kelas staffnya, kelasnya sendiri, kelas staffnya, dan nama, umur. Nah, karena di sini dia sudah istilahnya sudah bikin functionnya sendiri, function initnya sendiri, jadi dia itu tidak akan manggil function init dari orang tuanya. Nah, misalnya ini kita komen dulu ya. Jadi kita komen dulu. Nah, kalau kita langsung begini nih, staff Anton 30, ini akan pasti error ya. Ini pasti error. Kenapa? Karena di sini function initnya kosong dan dia tidak melakukan apa-apa. Jadi di sini dia tidak tahu function init ini berakhir di mana gitu. Nah, caranya bagaimana untuk bisa kita pakai function init sendiri, tetapi kita juga pakai function dari kelas orang tuanya juga misalnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, di sini kita ketik kelas orang tuanya yaitu person di sini dot underscore init. Jadi di sini itu, nah di sini itu di baris ini, jadi dia akan semua argumen ini ya kan, di sini dia akan melempar ke kelas orang tuanya di sini. Jadi kalau kita print lagi nama di sini, nah sorry, ini belum kita jalanin ya, ini belum kita jalanin. Staff has not attribute nama. Kenapa nih? Sorry, namanya beda. Nah, ini
Ini harus kalian agak jeli. Nah, sama kan guys di sini. Nah ini kelas initnya, dia bikin kelas init sendiri, tetapi di dalamnya kita pakai kelas init dari orang tuanya. Hasilnya seperti ini. Oh sorry, namanya beda nih. Nah seperti ini, hampir sama seperti ini. Bedanya di dalam kelas initnya anaknya, dia akan manggil kelas init dari orang tuanya. Di sini. Nah, kita juga bisa pakai sintaks super di sini. Supernya hampir sama ini, ya. Cuma bedanya dia nggak punya self, nggak punya self di sini. Kalau di sini pakai self, ya kan, yang berarti merujuk ke kelas personnya itu. Nah, kalau pakai super ini berarti kalian nggak usah ribet-ribet masukin nama orang tuanya lagi. Cukup pakai super, berarti nanti program sudah tahu kalau kita akan memanggil memanggil function dari function init dari orang tuanya, yaitu person. Karena di sini kita sudah ngasih tahu kalau kelas staff ini adalah kelas turunan dari person. Oke. Nah ini hampir sama nih kalau kita jalanin. Oh sorry, salah lagi. Umurnya, print nama umur. Oke. Nah, ini hampir sama. Cuma bedanya di sini, kalau di sini, di sini tuh kita pakai ketik lagi nama kelas orang tuanya. Kalau di sini kita cukup pakai super. Kita nggak perlu ketik lagi nama kelas orang tuanya itu apa. Nah, kelas anaknya itu juga bisa punya properti sendiri. Jadi berbeda. Jadi kalau misalnya orang tuanya punya properti sendiri, anaknya punya properti sendiri. Tapi kelas orang tuanya itu nggak bisa mengakses properti anaknya, gitu. Tapi anaknya bisa mengakses properti orang tuanya atau function orang tuanya. Nah, misalnya di sini kita bikin kelas staff yang turunan dari person, ya. Tetapi bedanya di sini di kelas staff ini dia punya properti jabatan. Jadi kita bikin kelas staff dengan nama Anton, umur 30 dan jabatannya misalnya manajer manajer. Nah, di sini ngesetnya untuk ngeset umur dan nama dan umurnya kita tetap pakai function init dari orang tuanya, ya. Bisa lihat di baris ini. Nah, untuk ngeset properti jabatannya kita bikin properti jabatan sendiri. Nah, cara ngesetnya seperti ini. Nah, cara bikin kelasnya seperti ini. Jadi nanti kita aksesnya, misalnya kita mau akses properti jabatan ini, jadi tinggal x.jabatan gitu. Nah, seperti ini. Jadi istilahnya semua properti yang ada di kelas orang tuanya ini dia akan menurunkan semua ke anaknya. Ya sama lah kalau kayak di dunia nyata, misalnya orang tua punya harta apa, itu pasti akan turun ke anaknya juga, seperti itu. Tapi harta anaknya itu bukan harta orang tua, jadi hartanya dia gitu istilahnya. Nah, kelas anaknya ini, kelas staff ini, dia juga bisa punya fungsinya sendiri. Yang kalau tadi kita punya propertinya sendiri, sekarang dia punya fungsinya sendiri, ya kan. Tetap di sini diisi self, bukan diisi nama orang tuanya, tapi nama kelasnya sendiri. Jadi self ini akan merujuk ke nama kelasnya ini. Oke. Nah, function print jabatan ini berarti dia punya function ini hanya dipunyai oleh kelas staff aja, kelas dari anaknya person, bukan dari kelas personnya. Jadi kelas person ini dia tidak akan bisa mengakses function ini, karena function print jabatan ini hanyalah punya dari kelas staff. Nah, seperti ini misalnya kita bikin kelas staff di sini di variabel x, ya.
dengan x_print.jabatan. Nah, seperti ini guys. Nah, ini kalau kita mau bikin metode pada kelas anaknya. Jadi anaknya bisa punya fungsi sendiri, bisa punya properti sendiri, seperti itu. Nah, ini namanya yang disebut inheritance atau warisan gitu, warisan. Jadi misalnya, jadi begitu guys penjelasannya. Oke guys, sampai di sini dulu penjelasan tentang inheritance. Kalau mungkin gue ada kesalahan, mohon koreksinya. Gue hanya sharing aja skill yang gue tahu. Oke, thank you yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat.